Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Syifa Andara kembali menemani Anda dalam IDS Media. Ya, kendalanya begitu. Jadi kami nggak bisa langsung melakukan penyemprotan untuk memadamkan api. Saya Elizabeth Dea, melaporkan langsung dari Festival Budaya Nusantara ke-16 di tahun 2025. Lebaran itu momen yang paling tunggu-tunggu masyarakat Islam, khususnya orang Betawi. Halo semuanya, kenalin aku Elizabeth Dea, biasa dipanggil Dea. Untuk peranan aku di IDS Media itu sebagai reporter, scriptwriter, dan juga humas. Oke, halo, kenalin nama aku Magda Wirtiapsari. Buat job desk aku di IDS Media itu nggak ada job desk tetap. Aku kadang, tapi yang paling tetap banget tuh jadi bagian properti. Karena aku bakal selalu bawa report, terus kameramen, sama kadang nge-backup buat bikin naskah juga. Atau kadang jadi reporter juga. Halo, kenalin nama aku Safitri Salsabila. Di sini aku sebagai kameramen IDS Media. Halo semuanya, nama aku Syifa Aulia Andara, peran aku di IDS Media sebagai news anchor. Halo semua, aku Vito, aku sebagai video editor dari IDS Media. Untuk pengalaman paling seru dan tak terlupakan itu pertama mencari strike news. Karena strike news yang pertama itu, yang tahap pertama itu aku nggak ikut karena ada acara dan lain hal, jadi aku menjadi scriptwriter. Strike news yang kedua itu aku juga ikut turun lapang langsung mencari berita-berita serta kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dan karena kita udah hopeless banget, akhirnya aku ngechat nih Bapak Damkar dan aku dimasukin ke grup Damkar. Itu yang nggak terlupakan lagi sih, dan sampai sekarang aku belum leave dari grup ya, tapi seru. Mungkin kalau yang tak terlupakan itu yang terakhir kali ya, yang pas nyari tempat wisata. Karena itu bener-bener wow gitu. Karena kita udah nentuin tempat sebelumnya ke Vimala Hills, dan ternyata pas udah nyampe sana tuh ternyata nggak boleh masuk sama satpamnya, katanya udah nggak boleh buat umum. Jadi kita harus buru-buru nyari tempat wisata lain yang dekat-dekat puncak biar ya mengajar waktu juga karena udah mau hujan. Dan kita sampailah di The Ranch. Awalnya kita nyari di namanya tuh The Ranch di Google, tapi pas udah nyampe sana ternyata namanya ganti juga, dia namanya jadi Papadino, dan harga tiket masuknya lumayan. Terus juga pas di sana sepi banget dan kayak kita bingung juga itu mau ngelipet apa, kayak gitu sih. Pengalaman paling seru itu ada di pas kita tour lab cari strike news yang pertama kali. Itu kenapa seru, soalnya kita tuh niatnya nyari strike news lumayan jauh dari lokasi pertama ke lokasi kedua. Tapi ternyata pas kita mau jalan ke lokasi kedua yang agak jauh ini, tiba-tiba di dekat lokasi pertama tuh ada strike news di depan mata kita. Jadi itu kayak, yay, nggak perlu nyari jauh-jauh. Pengalaman paling seru itu kalau misalnya pas lagi set buat tag news anchor, kadang kan kita nggak dapet advice kan buat tag video. Nah kadang kita pakai ruangan lain dan membutuhkan green screen, dan kita nggak punya stand untuk green screen itu, jadi kita menggunakan tim IDS Media yang lain untuk memegang green screen selama mungkin. Kalaupun memang nggak ada teman-teman yang lain, kita biasanya udah mencoba pakai double tip, pakai segala hal kayak gitu. Nah, pengalaman paling seru itu pada saat kita lagi liputan, pas lagi demo Palestina. Kita tuh nggak berani buat nanya, tapi akhirnya karena dipaksa, karena aku paksa juga, akhirnya berani untuk wawancara dan selesai. Yang paling sulit tuh nyari berita straight news sih, karena straight news kan kita udah nyampe 3 atau 4 hari ya, kita tour lab bolak-balik Cibinong kota dan ke yang lain-lain juga tuh susah banget nyarinya, nggak nemu-nemu. Sampai di H-1 pengumpulan kita mutusin buat
yaudah ayo kita ke Depok. Itu modal nekat doang kita ke Depok buat ngeliput demo, dan untungnya ada dan boleh banget, dan ternyata para peserta demonya juga ramah banget gitu sih. Selama liputan ya, karena aku sebagai editor, kesulitanku adalah pas menyesuaikan footage. Jadi kadang ada beberapa footage yang nggak relevan. Pas editing tiba-tiba kok nggak ada footage yang dibikin nih, yang misal contoh tentang apa tapi kok nggak ada. Nah itu sih yang paling kesulitan, yang paling bingung gitu loh, yang paling capek gitu. Kesulitan yang dihadapi selama liputan adalah nyari strike news lumayan susah sih, soalnya kita juga beberapa kali beberapa hari gitu nyari strike news nggak dapet, akhirnya nyarinya sampai ke Depok, Cibinong, itu jauh lumayan sih. Kesulitan yang dihadapi selama liputan itu pastinya ada kayak kejadian gak terduga sih. Kayak yang pertama, di satu hari penuh strike news itu lagi nggak ada. Di satu minggu strike news Bogor itu lagi tenang-tenang aja. Terus juga yang kedua itu saat ditolak di bagian wisata, pas kita mau bikin berita wisata kan, itu ditolak karena ternyata si tempat wisata tersebut tuh bukan buat umum tapi hanya untuk penghuni di sana saja, seperti itu. Kalau kesulitan selama liputan itu, kalau sebagai news anchor kesulitannya mungkin dari segi mengikuti prompternya. Tadi ulang. Kalau kesulitan dalam liputan mungkin sebagai news anchor tuh lebih ke kesulitan dalam mengikuti ritme dari prompter narasi news anchornya itu sendiri, sama paling kesulitan dari segi waktu sih. Menurut aku, pesan dan pesan aku selama di tim IDS Media ini, tim IDS Media adalah tim yang solid dan saling nge-backup. Terus kita juga ngelakuin job desk masing-masing, jadi kita tuh nggak ada yang ngebebanin satu sama lain, dan selalu ngebantuin kalau misalnya ada yang kesusahan. Tim IDS Media ini sebenarnya seru sih, jujur seru banget. Aku mau shout out juga buat Vito, karena dia walaupun editor tapi dia mau buat ikut kita turlap kemanapun, kecuali kalau misalnya lagi sakit. Kalau dia lagi sakit ya emang gak apa-apa sih, gak usah ikut. Pesannya mungkin kita coba tingkatin lagi solidaritasnya. Coba buat lebih banyak ngobrol dan jangan mepet-mepet ya guys. Tapi gak apa-apa, kalian keren semua. Yang pertama, menurut aku ini adalah tim yang cukup solid, karena aku baru merasakan di tim ini tuh benar-benar yang kita saling nge-backup satu sama lain. Terus juga yang kalau misalkan si A nggak bisa, kita nggak apa-apa karena dia emang udah ada job desk tersendiri. Terlebih lagi Vito, lo harus ngedit ini 1, 2, 1, 2. Nah, untuk pesannya sendiri mungkin untuk tim IDS Media dan teman-temanku semua, semoga apa yang kalian jalani di IDS Media ini bisa berguna untuk kalian ke depannya, buat portofolio kalian, buat nanti di pekerjaan kalian udah di luar kepala lah soal perliputan-perliputan ini. Tim IDS Media tuh keren banget deh, bener-bener yang gak bisa dilupain lah. Dari reportase kemarin, dari bareng ngetim terus, kita produksi bareng-bareng sampai akhirnya sekarang selesai dan udah tugas akhir. Ini sih nggak bisa dilupain sih, dari pengalaman keluh kesahnya, liputan bareng-bareng, capek bareng-bareng, edit bareng-bareng juga. Keluh kesahnya adalah capek, jujur capek karena tugas project besar tuh bukan di Penmed doang, dan banyak banget di tugas lain, dan kita juga jadi susah gitu loh nyocokin jadwal buat turlapnya. Itu aja sih. Keluh kesah selama proyek sebenarnya sangat minim dan sulit untuk diungkapkan. Mungkin kalau peran sebagai news anchor aja kali ya, lebih ke kita tuh harus menyesuaikan antara future news, terus harus menyesuaikan juga sama straight news. Itu kan cara pembawaannya juga beda kayak gitu. Keluh kesahnya adalah karena project IDS Media ini dilakukan
bersamaan dengan mata kuliah lain. Jadi di mata kuliah lain juga ada tugas. Jadi kita tuh cukup hektik ngerjainnya, dan jadi tidur juga nggak teratur, makan nggak teratur. Jadinya kondisi badan kita saat turlap yang lumayan ekstrim turlapnya itu tuh lumayan nggak fit, dan kalau aku sendiri udah 2 kali tumbang pas turlap. Kalau dan kesah selama project apa ya, nggak ada sih, karena ya udah semuanya tuh udah di backup juga sama yang lain, saling nge-backup. Sebenarnya selama proyekan tuh nggak ada, tapi emang tugasnya aja yang emang cukup berat di semester ini. Jadi akhirnya kayak ya keluh kesahnya kayak lapar, telat makan gitu-gitu, terus uang habis, terus bensin juga habis, soalnya ya gitulah. Nah, keluh kesah selama proyek adalah pas editing. Karena aku sebagai video editor, capeknya adalah pas tiba-tiba laptop lagi blue screen atau black screen. Jadinya capek aja gitu. Jadi pas lagi editing tiba-tiba blue screen, tiba-tiba black screen. Jadinya ya udah, sama pas penyesuaian footage aja kayak tadi. Footage itu apa ya, kadang ada yang nggak relevan aja. Jadi paling itu sih